Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhania Susila dengan NIM 13026620040, program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan postulat yang dibuat oleh Niels Bohr tentang atom. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1911, saat Planck mengatakan bahwa energi terkuantisasi dan Einstein juga mengkonfirmasi hal tersebut, itu menjadi perbincangan para fisikawan lainnya. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan fisikawan sebelumnya. Nah, apa sih hal yang menarik dalam fisika? Pada fisika itu yang menarik saat itu adalah bagaimana struktur atom terbentuk. Dari Aristoteles dan selanjutnya hingga Thomson, Rutherford, dan Bohr. Pada Thomson mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom. Sedangkan pada Rutherford mengatakan bahwa inti atom memiliki muatan positif dan terikat oleh neutron, sehingga di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Nah, elektron yang dimana elektronnya itu mengelilingi inti atom. Elektron yang bergerak akan muncul medan listrik, dimana saat ada medan listrik udah pasti ada medan magnet. Artinya ketika elektron bergerak maka akan menghasilkan gelombang atau akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Saat elektron memancarkan gelombang elektromagnetik, maka elektron yang awalnya hanya mengelilingi inti atom itu akan mengalami percepatan atau gaya sentripetal. Jadi saat dia bergerak akan mendapatkan atau mengalami gaya sentripetal. Nah, karena terus bergerak dan memancarkan gelombang elektromagnetik, maka gelombang elektromagnetik atau energi elektron akan habis. Nah, itu membentuk orbit spiral. Karena selama memancarkan itu dia hanya bergerak lalu mengalami gaya tarik ke pusat atau inti. Nah, nanti elektronnya itu akan habis. Sehingga harusnya umur dari atom Rutherford itu hanya 10⁻⁸ detik. Berdasarkan teori Maxwell tentang elektromagnetik. Nah, hal ini yang menjadikan kelemahan dari atom Rutherford. Jika pernyataan ini benar, maka harusnya kita itu nggak ada. Kenapa? Karena dalam waktu yang sangat singkat tersebut, elektron akan jatuh ke dalam inti karena kehabisan energi dan nggak akan ada yang stabil di dunia ini. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua kelemahan dari atom Rutherford ini. Yang pertama, energi elektron habis karena meradiasikan energi. Yang kedua, atom akan meradiasikan energi dalam rentang frekuensi yang kontinu. Nah, ini itu udah jelas salah. Kenapa? Karena jika ditinjau lebih detail, maka akan didapat bahwa energi tidak kontinu. Berdasarkan eksperimen Rydberg, di mana spektrum atom hidrogen itu tidak kontinu atau diskrit dan sudah dibuktikan dengan postulat Planck, artinya energi terkuantisasi dan tidak kontinu. Kita masuk ke Niels Bohr, yaitu menggabungkan ide Rutherford yang ditinjau lalu digabungkan dengan Planck dan dihubungkan dengan foton menurut Einstein. Nah, dari ketiga gabungan ini akan mendapatkan postulat baru. Nah, postulat itu menjelaskan tentang kegagalan yang terjadi. Postulat Bohr itu ada 4. Yang pertama, gerak elektron mengelilingi inti dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Yang kedua, orbit elektron berada dalam orbit stasioner dengan energi diskrit yang terkuantisasi. Elektron dalam orbit stasioner itu nggak memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, elektron yang mengitari orbit stasioner mempunyai momentum sudut yang terkuantisasi. Keempat, elektron memancarkan foton jika melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang kenapa sih bisa adanya postulat yang dibuat oleh Niels Bohr mengenai atom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.